Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Okta Friskila dengan NIM 2202016075. Izin memenuhi tugas ujian komprehensif dari penguji 2, yakni Ibu Dr. Naili Anafah, SHI MAG, dengan materi kedua yaitu usul fiqh. Soal yang pertama adalah jelaskan dan sebutkan sumber-sumber hukum Islam. Yaitu yang pertama, pada Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian membacanya itu dinilai sebagai ibadah. Kemudian yang kedua adalah as-sunnah. Sunnah menurut bahasa artinya jalan. Kemudian menurut istilah syara adalah ucapan, perbuatan, atau ketetapan Rasulullah. Kemudian yang ketiga yaitu ijma. Ijma adalah menurut ulama usul fikih ialah kesepakatan semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas hukum syara mengenai suatu kejadian. Kemudian atau ijma adalah kesepakatan semua mujtahid pada umat ini pada suatu masa atas hukum syara. Kemudian yang keempat yaitu ada qiyas. Qiyas adalah menyamakan sesuatu dari peristiwa yang tidak memiliki nas hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nas hukum. Kemudian sebab sama dengan ilat hukum. Kemudian yang kelima yaitu ada istihsan. Istihsan adalah beralihnya pemikiran seorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang nyata kepada qiyas yang samar atau dari hukum umum kepada perkecualian karena adanya suatu kesalahan pemikiran. Kemudian yang keenam adalah maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah menurut istilah adalah kemaslahatan yang oleh syara itu tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil syara yang menunjukkan bahwa dianggapnya atau tidak dianggapnya suatu kemaslahatan tersebut. Kemudian yang ketujuh yaitu ada urf. Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi baik ucapan, perbuatan,
ataupun pantangan-pantangan atau disebut juga sebagai adat. Kemudian yang kedelapan yaitu ada istishab. Istishab adalah pengakuan kebersamaan, sedangkan menurut istilah adalah menghukumi sesuatu dengan keadaan seperti sebelumnya sampai ada dalil yang menunjukkan perubahan keadaan dalil tersebut atau menjadikan hukum sebelumnya tetap menjadi hukum sampai adanya suatu dalil yang menunjukkan adanya perubahan. Yang kesembilan yaitu syar'u mangqoblana. Syar'u mangqoblana adalah Al-Quran atau hadis-hadis sahih yang menceritakan hukum-hukum syara yang ditetapkan oleh Allah bagi umat-umat sebelum kita melalui para rasul mereka, dan ditetapkan pula bahwa hukum-hukum itu juga untuk kita. Kemudian karena sebab itu tidak adanya perbedaan pendapat bahwa hukum tersebut ini adalah bagian dari syariat kita. Yang ke-10 adalah madhab sahabat. Madhab sahabat adalah fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh sekelompok sahabat yang diberikan bagi kaum muslim Soal yang kedua yaitu jelaskan secara ringkas sejarah pertumbuhan dan perkembangan usul fiqh. Usul fikih mulai tumbuh secara sistematis yaitu pada abad kedua Hijriah, karena pada abad sebelumnya itu ilmu ini belum muncul. Kemudian para sahabat ini dalam memberikan fatwa dan putusan hukum berdasarkan nas yang mereka pahami, juga berdasarkan pengalaman mereka yang tersimpan selama menemani Rasulullah. Kemudian, tetapi ketika penaklukan Islam semakin luas, terjadilah asimilasi bangsa Arab dengan yang lain, kemudian kata-kata dan bahasa gaya bahasa non-Arab itu mulai masuk sehingga menjadi naluri kebahasaan sudah tidak murni lagi. Kemudian dan banyaknya terjadinya kerancuan dan kesamaran makna dalam memahami nas. Hal ini mendorong untuk segera disusun batasan dan bahasan tentang dalil-dalil syara'. Kemudian dari pembahasan mengenai dalil-dalil syara' ini sekaligus cara penggunaannya itu dan aturan tata bahasa inilah terbentuk ilmu usul fikih. Kemudian orang yang pertama kali menghimpun kaidah yang tersebar ke dalam satu kitab tersendiri adalah Imam Abu Yusuf, penganut madhab Abu Hanifah. Soal yang ketiga yaitu jelaskan apa yang dimaksud dalil qot'i
dan doni dari segi dalalahnya, serta berikan masing-masing contohnya, yaitu nas yang dalil qot'i adalahnya yaitu madalla ala makna muta'ayyanin fahmuhu minhu wala yahtamilu ta'wilan wala majala lifahmi maknan ghairihi minhu, yang artinya yaitu nas yang menunjukkan kepada makna yang pemahaman makna itu dari nas yang tertentu, dari nas tersebut telah tertentu dan tidak mengandung takwil, serta tidak ada peluang untuk memahami makna lainnya dari nas tersebut. Seperti contohnya yaitu walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kemudian nas yang doni dalalahnya yaitu madalla ala makna walau walakiyah tamilu awwala wa yusarrafa an hadzal makna wa yurada minhu makna ghairuhu, yaitu nas yang menunjukkan atas suatu makna akan tetapi masih memungkinkan untuk ditakwilkan atau dipalingkan dari makna ini dan makna lainnya yang dimaksudkan darinya. Seperti contohnya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Soal yang keempat yaitu jelaskan relasi antara Al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu yang pertama ada kalanya As-Sunnah itu menetapkan atau mengukuhkan hukum yang telah ada dalam Al-Qur'an. Yang kedua yaitu ada kalanya As-Sunnah memerinci dan menafsirkan terhadap sesuatu yang datang dalam Al-Qur'an secara global, kemudian membatasi terhadap hal-hal yang datang dalam Al-Qur'an secara mutlak, atau mentaksis sesuatu yang datang di dalamnya secara mutlak. Yang ketiga yaitu ada kalanya sunnah itu menetapkan dan membentuk hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Soal yang kelima yaitu sebutkan dan jelaskan rukun qiyas. Yang pertama yaitu al-aslu, yaitu wa huwa ma warada bihukmihi nasun, artinya kejadian yang hukumnya disebutkan dalam nas. Yang kedua al-far'u, yaitu wa huwa ma lam yarid bihukmihi nasun, yaitu artinya kejadian yang hukumnya tidak disebutkan di dalam nas. Yang ketiga yaitu hukum asal, yaitu bahwal hukmu syar'iyyul ladzi wa huwa bihukmihi warada bihukmihi nasu fil asli, yang artinya hukum syara' yang dibawa oleh nas dalam masalah asal. Yang keempat yaitu ilat, yaitu wahyal wasful ladzi buniya alaihi hukmul asli, yang artinya alasan yang dijadikan dasar oleh hukum asal. Soal yang keenam yaitu jelaskan perbedaan hukum taklifi, wad'i, serta rukhsah dan
azimah, yaitu yang pertama adalah hukum taklifi, ialah huwa maqtadha talaba fi'lin minal mukallafi au kaffihi an fi'lin au tahyirihi baina fi'li wal kaffi anhu, yaitu sesuatu yang menuntut pekerjaan dari mukallaf atau menuntut untuk berbuat atau memberikan pilihan kepadanya antara melakukan atau meninggalkannya. Yang kedua wad'i adalah fahuwa maqtadha syai'in sababan li syai'in au syartan lahu min au mani'an minhu, yaitu sesuatu yang menuntut penetapan sesuatu sebagai sebab bagi sesuatu yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah rukhsah, ialah ar-rukhsatu hiya ma syara'ahullahu minal ahkami takhfifan 'alal mukallafi fi halatin khassatin taqtadi hadat takhfifa, yaitu keringanan hukum yang telah disyariatkan oleh Allah atas mukallaf dalam keadaan tertentu yang sesuai dengan keringanan tersebut. Yang keempat, azimah, yaitu fahiyya ma syara'allahu asolatan minal ahkamil amati allati la takhtassu bihalil duna haliw wala mukallafin duna mukallafin, yaitu hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah secara umum sejak semula yang tidak terbatas pada keadaan tertentu dan pada perorangan atau mukallaf tertentu. Kemudian yang soal yang ke-7 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum, mahkum fih, dan mahkum alaih. Yaitu hukum adalah hitop syar'i yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, ataupun ketetapan. Mahkum fih adalah perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syara'. Kemudian mahkum alaih adalah perbuatan seorang yang perbuatannya berhubungan dengan hukum syara'. Soal yang ke-8 yaitu sebutkan dan jelaskan tingkatan kebutuhan manusia dalam pandangan maqasid syariah dan sebutkan apa yang disebut dengan daruriyat khamsah. Yaitu daruriyat adalah menjaga salah satu dari daruriyat khamsah yang menjadi ajaran dasar dari tiap agama, dan apabila tidak terpenuhi maka kemaslahatan dunia akhirat tersebut tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, atau apabila jika tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam eksistensi kemanusiaannya. Kalau hajat itu adalah kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi maka akan menyebabkan manusia berada dalam kondisi kesulitan, atau dengan kata lain itu kebutuhan sekunder, di mana apabila tidak terwujudnya tingkat kebutuhan ini tidak sampai mengancam eksistensi manusia tersebut, tetapi
akan mengalami kesukaran. Kemudian yang tahsiniyat itu adalah kebutuhan yang ditujukan untuk kemuliaan akhlak, memperbaiki tradisi, dan sebagai penyempurna kebutuhan-kebutuhan yang ada di atasnya, atau kebutuhan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi lebih nyaman. Kemudian daruriyat Homsa ini ada 5. Yang pertama eh, hibduddin, yaitu menjaga agama. Yang kedua hibdun nafas, menjaga jiwa. Yang ketiga hibdul akal, menjaga akal. Yang keempat hibdun nasl, menjaga keturunan atau nasab. Yang kelima hibdul mal atau menjaga harta. Kemudian soal yang ke-9 yaitu sebutkan syarat-syarat seseorang dianggap layak untuk berijtihad atau ahliyah al-ijtihad serta macam-macam ijtihad beserta tingkatan mujtahid, yaitu Imam Ghazali ini berpendapat syarat seorang mujtahid itu ada 2, yaitu yang pertama seorang mujtahid itu harus mengetahui tentang hukum-hukum syara. Kemudian yang kedua, seorang mujtahid harus adil dan juga harus menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat yang bisa menghilangkan sifat keadilan seorang mujtahid. Kemudian macam-macam ijtihad itu ada 2, yaitu ijtihad fardhi dan jama'i. Kalau ijtihad fardhi itu adalah ijtihad yang dilakukan oleh perorangan atau beberapa orang mujtahid. Kemudian yang kedua itu ijtihad jama'i, yaitu kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad setelah Rasulullah wafat dalam masalah tertentu. Kemudian kalau menurut Abu Zarzah, tingkat-tingkatan mujtahid itu sebagai berikut, yaitu yang pertama mujtahid mustaqil atau mujtahid fil syar'i, yaitu mujtahid yang terbebas dari bertaklid kepada mujtahid lain baik dalam metode istinbat ataupun dalam furu'. Kemudian yang kedua yaitu mujtahid muntasib atau mujtahid mutlak ghair al-mustaqil, yaitu mujtahid yang dalam masalah usul fikih meskipun dari segi kemampuannya ia mampu merumuskannya, ia memenuhi syarat ijtihad dari ijtihad muntakil, namun ia tetap berpegang kepada imam usul fikih salah seorang imam mujtahid mustaqil tetapi mereka tetap berbebas untuk berijtihad tanpa terikat oleh salah seorang mujtahid. Yang ketiga mujtahid fil madhabi atau mujtahid muqayyad atau mujtahid takhrij, yaitu tingkat mujtahid yang dalam usul fikih dan furu' bertaklid kepada imam tertentu. Yang keempat yaitu mujtahid fit tarjih, yaitu mujtahid yang kegiatannya ini bukan untuk mengistinbatkan hukum tetapi terbatas hanya membandingkan berbagai madhab atau pendapat dan juga mempunyai kemampuan untuk mentarjih ataupun memilih salah satu pendapat yang terkuat dari pendapat-pendapat yang ada. Kemudian yang kelima kemudian sudah. Kemudian soal selanjutnya yaitu yang nomor 10A, sebutkan macam-macam halangan kecakapan bertindak hukum atau awarid ahliyah, yaitu yang pertama ada awarid samawiyah, yaitu halangan yang berasal dari Allah seperti gila, dungu, lupa, tidur, ayan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah awarid al-muktasabah,
yaitu halangan yang disebabkan oleh perbuatan manusia seperti bodoh, kesalahan, perjalanan, terpaksa, kemudian mabuk, dan berada di bawah pengampuan. Yang 10B, yang soal terakhir, yaitu jelaskan macam-macam cara untuk menyelesaikan bila terdapat dua dalil yang bertentangan, yaitu yang pertama jam'u taufik, yaitu mengumpulkan dalil-dalil yang bertentangan itu kemudian mengkompromikannya. Kemudian yang kedua itu ada tarjih, yaitu menguatkan salah satu di antara dua dalil yang bertentangan tersebut berdasarkan beberapa indikasi yang dapat mendukungnya. Kemudian yang ketiga adalah naskh, yaitu membatalkan hukum yang ada didasarkan adanya dalil yang datang kemudian yang mengandung hukum yang berbeda dengan hukum yang pertama. Kemudian yang keempat yaitu tasakut dalil lain, yaitu menggugurkan kedua dalil yang bertentangan. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.